Mitra TA TV, fokus kita kembali hadir bersama saya Dinari Wibowo. Mitra TA TV, kesalahan pengelolaan sumber daya alam, terutama vegetasi, tanah, dan air di wilayah daerah aliran sungai akan mengakibatkan kemerosotan mutu dan daya dukung sumber daya alam setempat, juga kerugian lain di wilayah hilir. Banjir ini adalah salah satu indikator yang terjadi dan merupakan kerugian yang harus dialami. Nah, malam hari ini kami ajak Anda berbincang bersama narasumber kami, Bapak Insinyur Bambang Sugiarto MP. Beliau adalah Kepala Balai Penelitian Kehutanan Kota Surakarta, dan juga Bapak Insinyur Paimin MSc. Beliau adalah peneliti di Balai Penelitian Kehutanan Surakarta, untuk mengetahui bagaimana penanganan banjir ini dan juga penelitian-penelitian yang dilakukan di daerah aliran sungai. Dan tema fokus kita malam ini adalah penelitian pengelolaan daerah aliran sungai. Saya langsung sapa kedua narasumber saya. Selamat malam Pak Paimin, Pak Bambang. Selamat malam. Iya, baik, kalau kita bicara tentang banjir ini tadi sempat disampaikan bahwa indikator yang kerugian yang dialami dari kesalahan pengelolaan tersebut. Tapi sebelum ke arah itu Bapak, mungkin pemirsa juga ingin lebih kenal dengan Balai Penelitian Kehutanan Kota Solo ini. Pak Bambang, mungkin disampaikan terlebih dahulu lingkup kerja atau tugas pokok yang dilakukan. Terima kasih. Selamat malam pemirsa TA TV. Kami bekerja pada Balai Penelitian Kehutanan Solo, yang mana sebenarnya kami adalah bergerak pada fokus kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan das. Nah, sebelum kita menyampaikan itu, barangkali lebih bagus kami sampaikan apa sih sebenarnya das itu sendiri. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa das itu adalah lahan di muka bumi yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit, yang mana air hujan yang masuk ke dalamnya akan masuk ke dalam satu sungai utama yang selanjutnya akan diterus sampai ke laut. Itu adalah pengertian masalah das. Nah, kami adalah lembaga penelitian yang fokus pada kegiatan rehabilitasi, konservasi dan rehabilitasi lahan dan hutan, sehingga penelitian kami ada dikelompokkan ke dalam dua hal yang pokok, yaitu masalah bagaimana sistem pengelolaan das dan bagaimana teknologi pengelolaan lahan sebagai pendukung dalam das itu sendiri. Itu yang kami lakukan. Iya, oke. Jadi kalau tujuan dari penelitian ini berarti memang untuk arahnya ke pengelolaan das itu sendiri, ya Pak, ya. Baik, saya ke Pak Paimin terlebih dahulu, Pak. Kegiatan penelitian seperti apa sih yang dilakukan oleh Balai Penelitian Kehutanan Solo ini, Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi penelitian bisa kita pilah dalam dua kegiatan pokok, yakni bagaimana meneliti sistem pengelolaan yang termasuk di dalamnya perencanaan, kelembagaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaksanaannya gimana. Terus yang kedua mengenai teknologi pendukung pengelolaan das ini, yang dititik beratkan pada teknik konservasi tanah dan air. Sehingga dalam hal ini untuk bisa mengelola secara baik, apalagi sekarang dengan adanya otonomi daerah, maka kita harus hati-hati sistem kelembagaannya, sehingga sistem pengelolaan harus kita teliti juga. Bagaimana menyusun perencanaan gitu. Nah, di dalam perencanaan itu kita mulai kemarin itu riset kita dari karakterisasi das, wataknya itu gimana gitu. Jadi watak itu dicerminkan dari pasokan air banjir, ada tanah kritis, ada tanah longsor, kemudian kondisi sosial ekonominya bagaimana, gitu. Kemudian kekeringan, itulah kita lihat di dalam das. Nah, kenapa kita menggunakan das? Karena kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan di tempat atau on-site, katakan kita mengelola lahan pertanian, lahan hutan, itu dampaknya itu tidak hanya setempat, tapi juga di tempat lain. Katakan di pucuk bukit, petani melakukan pengelolaan tanahnya, maka tahu-tahu terjadi sedimentasi di Waduk Wonogiri, katakan gitu. Itu kan sudah jauh. Nah, sehingga dalam hal ini demikian juga gitu,
kalau apa yang dilakukan, kalau salah mengelola lahan bisa terjadi banjir. Banjir itu tidak dirasakan pada pengelolaan, tapi dirasakan oleh orang di bawahnya. Nah ini bagaimana kita mereduksi, mengeliminasi ini. Baik, oke, kami juga undang pemirsa untuk Anda ingin bergabung di 8575555 untuk berdialog dengan dua narasumber kami dari Balai Penelitian Kehutanan Solo. Barangkali Anda ingin menanyakan seputar kegiatan-kegiatan penelitian teknologi seperti apa yang sudah dihasilkan, kemudian implementasinya tentu ke masyarakat dari hasil teknologi tersebut. Anda bisa bergabung bersama kami di 8575555. Baik, Pak, kalau tadi sudah disampaikan bahwa sistem pengelolaan dan teknologi, dari sekian lama proses yang dilakukan, ada kendala-kendala apa yang pernah dialami untuk saat penelitian itu sendiri, Pak Bambang? Oke, makasih. Jadi kendala-kendala di dalam pelaksanaan penelitian biasanya kita adalah bagaimana kita menemukan teknologi-teknologi yang sesuai dengan persoalan yang ada. Memang seringkali kita selalu tekankan bahwa bagaimana kita menemukan teknologi sehingga teknologi itu bisa betul-betul sesuai dengan masyarakat dan tentunya sesuai dengan karakteristik lahan yang bersangkutan. Itu yang pertama. Baik, Bapak, sebelum dilanjutkan kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak dengan? Selamat malam. Selamat malam, halo, Bapak. Halo, iya. Malam, Pak, dengan Pak Mardiono. Pak Mardiono, di mana Pak Mardiono? Kampung Sewu. Silakan Pak Mardiono. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam, Pak. Selamat. Ini saya mau menanyakan yang hubungannya dengan banjir ya, meskipun untuk perjalanan hubungannya dengan masalah das Pak ya. Tapi ini masih ada hubungannya dengan tanggul itu loh Pak. Itu kan di Putat itu sudah berfungsi. Pintu air dan pompa air itu sudah berfungsi. Itu seandainya tahun ini terjadi banjir seperti 2007 Desember itu Pak, 26 Desember. Itu tanggul itu meluap itu Pak. Jadi yang di sebelah luar itu tidak bisa menampung. Karena kan waktu itu banjir itu daerah kampung saya kan sekian hektar. Berarti air kan di luar semua. Nah itu padahal waktu saya banjir itu keliling di Tanggul, itu di daerah Tanggul Kalipep itu hanya kurang 2 kilan itu Pak. Itu seandainya sudah bersih seperti ini, itu meluap. Situ Gintung kedua terjadi Pak. Makanya ini kalau Bengawan Solo itu tidak secepatnya untuk menaikkan itu memang bahaya itu Pak. Baik, jadi karena sana di Putat tidak berfungsi. Ya. Baik, Pak Mardiono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, mungkin diceritakan ini tadi diceritakan kondisi pintu air dan pompa air, kemudian ketakutan kalau terjadi banjir kayak 2 tahun lalu, Pak Maimin mungkin yang di lapangan. Terima kasih Pak Mardiono. Jadi kalau kita melihat banjir, kita tidak hanya melihat pada tempat kebanjiran, tapi kita harus melihat pasokan air banjirnya dan daerah kebanjiran. Sehingga upaya yang dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi pasokan air banjir yang bisa kita kelola, dan bagaimana mengelola daerah yang rawan kebanjiran. Jadi seperti kota Solo yang tadi diceritakan Bapak adalah secara alamiah sebenarnya kota Solo itu gampang kebanjiran. Datang dari mana-mana Pak. Datang dari mana-mana. Dan cirinya itu apa? Ternyata dibangun tanggul. Andaikan itu dibiarkan maka itu setiap hujan mesti kebanjiran. Sehingga itu ada manajemen bentuknya tanggul. Kemudian kalau dari sebelah barat masuk kota Solo kalau sudah terlalu tinggi sehingga itu dipompa masuk ke Bengawan Solo gitu. Sehingga kalau itu dibiarkan juga akan kebanjiran juga Solo. Tetap ya. Nah, sehingga masalahnya manajemen dua-duanya itu harus dilakukan. Yakni pengelolaan di daerah tangkapan air atau das tadi, bagaimana mengurangi pasokan air banjir. Kemudian di daerah kebanjiran sendiri ini wewenang beliau-beliau dari PU. Bagaimana merawat tanggul supaya itu tidak lewat. Sehingga kalau kita lihat kemarin banjir di Solo, salah satu titik tanggul ada yang lemah kemudian itu meluap jadi kebanjiran.
Nah, tugas kita di hutanan adalah di pengelolaan das ini bagaimana mengurangi pasokan air banjir. Nah, itu pun kita punya upaya maksimal. Katakan kalau itu sifat alaminya, katakan curah hujan yang begitu tinggi dan merata seluruh Solo, kita pun juga nggak bisa apa-apa. Sehingga manajemen tanggul itu tadi nanti tumpuan utamanya akhirnya. Gitu. Tapi tadi memang salah satu poin yang saya tangkap adalah konservasi tanah juga. Betul. Nah ini dari untuk konservasi air. Ya, ini seperti apa Pak ke implementasinya ke masyarakat dan juga pencegahan banjir itu sendiri? Iya. Jadi sudah banyak yang dilakukan, baik itu secara teknik sipil maupun vegetatif. Jadi teknik sipil itu supaya air hujan yang jatuh di atas tanah itu tidak segera lari. Maka ada kegiatan-kegiatan secara teknik sipil itu ada terasering, pembuatan rora, pembuatan check dam dan macam-macam. Kemudian yang vegetatif, ada tanaman sumusim, ada tanaman hutan. Tanaman sumusim bagaimana menata tanaman sehingga tanah itu banyak tertutup. Kemudian banyak mulsa sehingga air hujan yang jatuh itu tertahan masuk ke dalam tanah. Nah, kalau bisa dihutankan membentuk ekosistem hutan lebih bagus. Karena begitu air hujan yang jatuh, maka dia akan ditahan oleh sersah dan tumbuhan bawah kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Sehingga banjir itu akan terkurangi. Masalahnya dikatakan ini di daerah das Solo ini luas hutan itu sempit. Dan kebanyakan tanah milik. Ini yang agak susah. Nah, ini barangkali masuk kendala tadi ya Pak ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini dan pemirsa Anda juga kami terus undang bergabung di fokus kita di 8575555. Kami akan segera kembali selepas jeda berikut ini.